Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Sebelum pengajian ini kita mulai, sebelumnya saya menyampaikan ribuan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada muhibbin muhibbat yang mengikuti pengajian ini, khususnya adalah muhibbin muhibbat yang ikut berkenan membeli kitab Syajaratul Ma'arif melalui kami. Ini adalah sebuah kepercayaan yang sangat luar biasa. Kami hanya bisa menyampaikan terima kasih teriring doa jazakumullah ahsanal jaza. Semoga pengajian ini benar-benar menjadi pengajian yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua, umumnya adalah lil Islam wal muslimin. Mari kita mulai pengajian ini dengan bacaan Ummul Kitab. Talaban liridaillahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wa li suhulati umurina wa li husuli maqasidina wa li qadai hawaijina hawaijid dunya wal akhirah. Hadratan Nabiyil Mustafa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, wa ila jami'i muallifi kutubina muallifi durusina kulli man ajazana ilal muntaha, wa khassah ila muallifi hadzal kitab Sultanul Ulama Asy-Syaikh Izzuddin bin Abdissalam, wa ila jami'i masyaikhina masyayikhikum nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin, wa ila jami'i abaina wa ummahatina al-ahya'i minhum wal amwat ghafarallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Syajaratul Ma'arif. Pada pengajian kali ini kita berada pada halaman 15. Ini masih melanjutkan dari pengajian sebelumnya, di mana sekilas saya sampaikan kesimpulan dari pengajian sebelumnya bahwa mu'allif Syekh Izzuddin bin Abdissalam memaparkan dalam kajian sebelumnya bahwa amal ibadah itu ada kalanya amal ibadah zahir, amal ibadah jasad anggota tubuh kita, ada kalanya amal ibadah batin, yaitu amal ibadah hati kita. Semua amal ibadah ini adalah amal ibadah yang utama semuanya, cuman yang keutamaan suatu amal itu dilihat dari amal itu sendiri, dilihat dari hubungan daripada amal itu sendiri, dan dilihat dari pengaruh daripada amal itu sendiri. Untuk lengkapnya silahkan bisa disimak kajiannya pada video sebelumnya. Kita lanjutkan pada video kali ini, yaitu tepatnya pada halaman 15. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi tasyarrufil ahwali. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Fi tasyarrufil ahwali kang tetep ing dalem nerangake mulyane pira-pira tingkah, bi asbabiha sebab pira-pira sebabe ahwal, wa muta'alliqatiha lan pira-pira hubungane ahwal, yang artinya adalah beliau muallif Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam fasal ini beliau akan memaparkan terkait dengan kemuliaan suatu keadaan, maksudnya suatu kondisi hati. Hati ini sedang baik atau kondisinya kurang baik, hati ini sedang sehat atau kondisinya kurang sehat. Lah mulia atau baik tidaknya kondisi hati itu ditentukan oleh penyebab-penyebabnya dan hubungan-hubungannya. Seperti apa keterangannya? Monggo kita lanjut. Fal mahabatu mongko utawi rasa wedi,
Mahabbah itu wedi, artinya takut, cuman takutnya itu bukan karena takut disiksa ya, tapi takut oleh sebab kemuliaan. Karena begitu mulianya Allah, dia kemudian takut. Jadi takutnya karena kemuliaan. Itu namanya mahabbah. Istilah bahasa kita mungkin sungkan ya, sungkan. Bahasa Jawanya sungkan. Fal mahabbatu mengko utai sungkan iku afdalu luweh utama minal mahabbati tinimbang saking demen. Jadi takut kepada Allah, mahabbah kepada Allah itu lebih utama daripada kondisi hati yang sedang mahabbah kepada Allah. Alasannya kenapa? Li'annaha karena sak temene mahabbah iku nasaat cukul apa mahabbah cukul an ma'rifatil jalali saking makrifat utawa ngaweruhi keagungane Allah. Kenapa mahabbah takut kepada Allah itu lebih utama daripada cinta kepada Allah? Karena yang namanya haibah, sungkan, itu munculnya oleh sebab atau pengaruh daripada ma'rifatul jalal. Makrifat atau mengetahui keagungan Allah kemudian memunculkan rasa takut kepada Allah, haibah kepada Allah. Wa ta'allaqat lan persambungan atau berhubungan apa mahabbah bidzati kelawan zat wasifati lan piro-piro sifat. Alasan kedua, karena yang namanya mahabbah takut yang disertai memuliakan ya, itu hubungannya dengan zat Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi oleh sebab zat Allah itu dia tahu keagungannya, oleh sebab sifat-sifat Allah dia makrifat keagungan daripada sifat-sifat itu, kemudian muncullah rasa mahabbah atau haibah kepada Allah. Ini kenapa mahabbah itu lebih baik daripada mahabbah. Kemudian wayaliha lan ngiring-ngiringi ing mahabbah apa al mahabbatu demen, annasyiatu kang cukul apa mahabbah an ma'rifatil jamali saking ngaweruhi eloke utawa baguse Allah. An ma'rifatil jamali saking ngaweruhi elok utawa baguse Allah. Kemudian kondisi selanjutnya, jadi kondisi hati yang paling baik itu adalah pada saat hati itu mahabbah kepada Allah. Kemudian tingkatan bawahnya adalah pada saat hati ini mahabbah kepada Allah. Mahabbah yang mana adalah mahabbah yang muncul oleh sebab ma'rifatul jamal, makrifat terhadap kebaikan, keelokan, keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kan begini, dari mana kita tahu bahwa Allah itu jamal? Ya di samping dalam hadis ya, diantaranya ada hadis yang berbunyi bahwa innallaha jamalun fa innahu yuhibbul jamal. Allah itu adalah jamal, zat yang indah, zat yang elok, dan dia suka terhadap keelokan. Artinya begini, itu secara dalil. Kalau secara logikanya adalah semua keindahan yang ada di muka bumi itu kan tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Itu pasti ada zat yang menciptakannya. Lah, zat yang menciptakan keindahan, otomatis zat itu lebih indah dari ciptaannya itu. Itu seperti itu logikanya lah. Siapapun yang telah makrifat dengan sifat jamalnya Allah, maka pasti dia akan mahabbah kepada Allah. Kenapa? Li'annaha karena sak temene mahabbah iku nasaat cukul opo mahabbah an ma'rifatil jamali saking ngaweruhi eloke utawa baguse Allah. Karena yang namanya mahabbah, jadi siapapun itu kalau tahu ya keelokan sesuatu, maka secara otomatis dia akan menyukai sesuatu itu. Lah, yang dia ketahui adalah, yang dia makrifati adalah jamalullah, keelokan Allah.
wa yaliha lan ngiring-ngiringi ing mahabbah apa al mahabbatu annasi'atu an ma'rifatil in'am wal ifdal wa yaliha lan ngiring-ngiringi ing mahabbah annasi'ah an ma'rifatil jamal apa al mahabbatu demen annasi'atu kang cukul an ma'rifatil in'ami saking ngaweruhi oleh paring nikmat wal ifdoli lan oleh paring anugerah. Kemudian kondisi hati yang selanjutnya adalah mahabbah, cinta kepada Allah, yang rasa cinta ini muncul karena ma'rifatul in'am, tahu betul bahwa yang memberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ifdal, mengerti betul bahwa yang memberi anugerah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja, dan ini akan memunculkan rasa mahabbah kepada Allah cuman karena Allah telah berbuat baik kepada kita, akhirnya kita mencintai Allah. Ini kondisi yang masih bawahnya lagi, tapi itu kondisi hati yang baik. Ya, kalau kita ingin memperbaiki hati, ya bagaimana hati itu kemudian dalam kondisi seperti itu. Lanjut, summa tawakkulu nuli tawakal li anna man sa'ahu krana sak temene nggon cukule tawakal iku mulahadzatu tauhidi, nglirik utawa merhatekake ing tauhid, ing nyuwijake bil af'ali kelawan pira-pira penggawe. Selanjutnya kondisi hati yang seterusnya atau yang sebawahnya adalah kondisi tawakal. Kenapa kondisi tawakal ini termasuk kondisi yang baik? Li'anna man sya'ahu, karena tawakal ini muncul oleh sebab selalu memperhatikan tauhid bil af'al, memahasatukan Allah dengan semua pekerjaan-pekerjaan. Artinya apapun yang bisa mengerjakan sesuatu itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pekerjaan dari apapun dan dari siapapun tanpa izin, tanpa iradah dan kudrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah yang fa'alul lima yurid, Allah yang melakukan terhadap apa-apa yang Dia kehendaki. Tanpa kehendak Allah, siapapun dan apapun tidak akan mampu melakukan apa-apa. Inilah namanya tauhid bil af'al. Dan ketika ini sudah memang benar-benar mantap keyakinan ini, maka akan memunculkan yang namanya tawakal atau berpasrah diri kepada Allah. Hanya Allah yang diandalkan, lain tidak. Itu seperti itu. Lanjut, summal khaufu, kemudian apa tadi? Summal khaufu, kemudian summal khaufu nuli wedi warroja'u lan ngarep-ngarep li'annahuma karena sak temene khauf lan roja iku nasya'ah cukul opo khauf lan roja an mulahadzatil khairi, saking ngelirik utawa merhatekake kebagusan, wasyarri lan kealanan, wa ta'alluqatihima lan piro-piro hubungane khair wasyarr. Lakinnahuma tetapine khauf lan roja iku syarafa mulya apa khauf lan roja min jihati ma'rifati qudratillah, saking arah yaiku ngaweruhi ing kekuasaane Allah alaihima ing atase khair wasyarr. Idh la yurja, krana ora bisa den arep-arep sapa man wong ya jazu kang ringkeh sapa man anil khairi saking kebagusan, wala yukhafu lan ora den wedeni sapa man wong la yaqdiru kang ora kuwasa sapa man ala dairi ing atase kemelaratan. Kondisi baiknya hati atau hati dalam kondisi baik tingkatan selanjutnya adalah summal khaufu, kemudian rasa takut kepada Allah, warroja'u dan rasa
menaruh harapan kepada Allah. Kalau khauf itu takut, tapi takut akan keburukan, ini namanya khauf. Kemudian roja, menaruh harapan kepada Allah. Ini kondisi hati baik semua ini. Kenapa kok baik? Li'annahuma, karena khauf dan roja tersebut nasa'a, muncul an mulahadzatil khairi wasyarri, muncul dari selalu memperhatikan kebaikan dan keburukan, wa ta'alluqatihima, dan hubungan-hubungan keduanya. Cuman di sini ya yang perlu diperhatikan, lakinnahuma syarafa min jihati ma'rifati qudratillah alaihima. Jadi kemuliaan takut dan menaruh harapan ini bisa mulia oleh sebab tahu betul, sadar betul bahwa kebaikan dan keburukan itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin Allah kuasa memberikan kebaikan kepada kita, Allah kuasa pula memberikan keburukan kepada kita, itu akan memunculkan khauf dan roja. Kita menjadi takut dari keburukan-keburukan yang diberikan oleh Allah, dan kita juga berharap bahwa Allah selalu memberi kebaikan kepada kita. Itu seperti itu. Idla yurja man ya'jazu anil khair. Karena kalau orang itu tidak mampu memberikan kebaikan, ya siapa yang akan menaruh harapan kepadanya? Wala yukhafu man la yaqdiru ala dhair, dan orang-orang yang atau siapapun yang tidak mampu memberikan keburukan, kita tidak akan pernah takut kepadanya. Lah kalau kita itu sudah makrifat bahwa Allah itu maha kuasa untuk memberikan keburukan dan kebaikan kepada kita, maka kita akan takut dan akan menaruh harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pemaparan beliau Syekh Izzuddin bin Abdissalam, kondisi-kondisi hati yang dalam keadaan baik. Ketika kondisi baik semacam ini, kondisi ini harus dipertahankan dan terus dipupuk agar terus berkembang, kemudian terus tertancap, mengakar sedalam-dalamnya dalam hati sanubari kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan hidayah dan pertolongan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dulu kajian kita pada video kali ini. Terima kasih atas perhatian panjenengan. Mohon maaf sebesar-besarnya, dan jangan lupa yang ingin membeli kitab Syajaratul Ma'arif melalui kami bisa menghubungi kami di nomor di deskripsi video ini. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.